Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kali ini kami menganalisis website kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang atau yang disingkat dengan Kanim Palembang. Ini merupakan tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Bapak Junaidi SIPM SI. Slide selanjutnya. Baiklah, kelompok 3 ini terdiri dari saya dan teman saya. Dan saya sendiri dengan nama Sri Rahmasari dengan NIM 070118222769 dan teman saya Muhammad Aditya dengan NIM 0701112822270102. Nah, kali ini merupakan tampilan dari website yang kami analisis, yaitu aplikasi website Kaning Palembang. Langsung saja masuk ke materi ataupun isi yang akan kami jelaskan dan kali ini akan dijelaskan oleh saudara Adit. Kepada saudara Aditya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital online. Layanan yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Palembang diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang Indonesia. Beberapa dasar hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Keimigrasian. Ini adalah undang-undang utama yang mengatur masalah imigrasi di Indonesia. Dua, peraturan presiden. Peraturan ini dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dan seringkali memberikan petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan dan menegakkan undang-undang keimigrasian. Tiga, peraturan menteri. Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang keempat ada perjanjian kerjasama. Perjanjian ini biasanya melibatkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan entitas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Keputusan Menteri. Keputusan ini adalah instruksi langsung dari Menteri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi Regional seperti Kantor Imigrasi Palembang. Unit kerja atau instansi pengelola. Unit kerja pengelola Kantor Imigrasi Palembang adalah bagian dari Kantor Imigrasi Palembang yang bertugas mengelola dan memperbaiki sistem kerja di Kantor Imigrasi Palembang. Latar belakang munculnya website pengembangan layanan digital online. Yang melatar belakangi pembentukan kantor imigrasi di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang asing, perlunya layanan imigrasi untuk warga negara setempat, dan pertimbangan strategis lainnya. Deskripsi singkat layanan digital online. Kantor Imigrasi Palembang, Kadin Palembang, adalah kantor pelayanan publik yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kanim Palembang menyediakan layanan visa online, visa bekerja dan liburan, aplikasi pelaporan orang asing, cek permohonan layanan izin tinggal online, survei IKM dan IPK, M-Paspor, dan layanan izin tinggal online. Jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online. Beberapa jenis layanan yang disediakan melalui website ini mencakup visa online. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan visa online secara online. Dua, visa bekerja dan liburan, SRPI. Layanan ini memberikan informasi tentang visa bekerja dan liburan. Tiga, aplikasi pelaporan orang asing. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan keberadaan orang asing. Empat, cek permohonan layanan izin tinggal online. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa status permohonan izin tinggal mereka dan secara online. Survei IKM dan IPK. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengecek survei IKM mereka dan IPK mereka. Manfaat website Kanim Palembang. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang memiliki beberapa manfaat penting bagi masyarakat. Pertama, mereka memberikan pelayanan pada masyarakat dalam hal perizinan imigrasi, seperti pengajuan visa dan izin tinggal. Kedua, mereka memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjalankan peraturan imigrasi dan menegakkan hukum. Ketiga, mereka membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan imigrasi. Keempat, mereka berperan dalam melindungi hak asasi manusia, HAM, bagi warga negara Indonesia. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Palembang berkontribusi besar dalam memastikan bahwa proses imigrasi berjalan dengan lancar dan adil bagi semua orang. Tutorial atau SOP prosedur layanan operasi
cara kerja website layanan digital online. Berikut adalah tutorial yang menggunakan layanan visa online dari kantor imigrasi Palembang. 1. Buka situs visa online imigrasi.go.id dan pilih registrasi di pojok kanan dekat tulisan masuk dan lupa kata sandi. Halaman selanjutnya terdapat 3 pilihan, yakni perorangan, korporasi, badan usaha, organisasi, dan kementerian lembaga, negara, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional. Pilih sesuai tujuan, dalam hal ini pilih perorangan. Selanjutnya, permohonan hanya perlu mengisi data pribadi orang asing terkait seperti nama depan, nama belakang, nomor identitas, KTP, SIM, paspor, KITAS, dan kitab, dan alamat lengkap. Setelah mengisi data diri, permohonan akan diarahkan ke dokumen pendukung setelah mengklik lanjutkan di pojok kanan bawah. Di bagian dokumen pendukung, pemohon akan diminta mengunggah foto berformat JPG atau JPEG dengan ukuran minimal 50 KB dan maksimal 400 KB per lembar. Dalam laman dokumen pendukung, pemohon harus mengunggah foto KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran orang asing terkait. Setelah seluruh dokumen pendukung lengkap, pemohon akan diarahkan ke laman ketentuan yang berisi aturan terkait orang asing yang akan dijamin selama mereka berada di Indonesia. B. Berikut adalah tutorial untuk menggunakan layanan visa kerja dan liburan dari kantor imigrasi Palembang. Pertama, visa kerja. Penjamin, perusahaan tenaga kerja asing harus mendaftarkan rencana penggunaan tenaga kerja asing terlebih dahulu di website TKA online kemenangker.go.id. Setelah mendapatkan pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dapat notifikasi, barulah visa kerja C312 dapat diajukan. Persyaratan umum yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan visa jenis lainnya, yaitu paspor WNA, surat permohonan dan jaminan, serta bukti keuangan dari penjamin. Apabila visa kerja C312 diajukan sebagai pengganti izin tinggal terbatas ITAS, TKA yang sudah tidak dapat diperpanjang, maka penjamin wajib melaporkan pula bukti Exit Permit Only, EPO, atau yang kini dikenal sebagai Exit Re-entry Permit, RIP. Berikut merupakan dari visa liburan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya diikuti. Pertama, kunjungi situs visa online imigrasi.go.id dan pilih opsi untuk mengajukan visa wisata. Isi formulir permohonan dengan informasi yang diperlukan, termasuk detail paspor dan informasi kontak. 2. Unggah dokumen pendukung yang diperlukan seperti bukti keuangan dan rencana perjalanan. Setelah mengajukan permohonan, Anda akan menerima konfirmasi melalui email. Anda mungkin perlu menunggu beberapa hari untuk mendapatkan keputusan tentang permohonan tersebut. Begitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Adit atas penjelasan materinya. Kemudian saya akan melanjutkan bagaimana tutorial untuk menggunakan aplikasi pelapor orang asing atau APOA dari kantor imigrasi Palembang. Yang pertama itu buka alamat apoa.imigrasi.go.id. Kemudian sistem akan menampilkan form login pelapor. Setelah itu tekan tombol yang ada pada form login. Jika muncul tampilan seperti berikut ini, lanjutkan prosesnya. Kemudian aplikasi APOA dibuat dengan maksud untuk fokus digunakan oleh para pemilik perusahaan, juga para pemilik hotel atau penginapan komersial maupun non-komersial. Sehingga pemilik perusahaan juga bisa melapor dengan keberadaan warga negara asing yang bekerja atau menginap melalui aplikasi pelapor orang asing tersebut. Kemudian ini ada tutorial untuk melakukan pengecekan permohonan dari website kantor imigrasi Palembang. Yang pertama ini kunjungan situs visa imigrasi.go.id atau Kanim Palembang ke Menkumham.go.id. Pilih opsi cek permohonan. Kemudian masukkan nomor permohonan pada kolom nomor permohonan. Nomor permohonan bisa dilihat pada kwitansi permohonan. Kemudian klik tombol cari untuk melihat informasi permohonan tersebut. Selanjutnya ada tutorial untuk menggunakan layanan izin tinggal online dari kantor imigrasi Palembang. Yang pertama ini merupakan kunjungi situs izin tinggal online imigrasi.go.id. Kemudian di halaman utama Anda akan menemukan berbagai jenis aplikasi tersedia seperti
IT online, pelaporan ITAS, dan manajemen layanan. Kemudian pilih jenis aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk IT online, Anda dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, alih status izin tinggal, keimigrasian, serta perubahan status orang asing. Untuk pelaporan ITAS, Anda dapat menggunakan permohonan pemberian izin tinggal terbatas berdasarkan VITAS. Kemudian manajemen pelayanan kemungkinan Anda untuk melihat status layanan permohonan yang sedang diproses. Kemudian setelah menganalisis data yang diperlukan dan menggunakan dokumen pendukung, Anda dapat mengajukan permohonan Anda. Anda akan menerima konfirmasi melalui email setelah permohonan yang Anda ajukan. Kemudian Anda wajib datang ke kantor imigrasi untuk menyerahkan berkas persyaratan sebelum masa izin tinggal berakhir dengan membawa dokumen asli serta fotokopiannya. Kemudian ini merupakan langkah yang biasanya diikuti saat mengisi survei IKM dan IPK. Yang pertama ini kunjungi situs web kantor imigrasi Palembang, kemudian cari dan klik pada link untuk mensurvei IKM dan IPK. Anda akan diarahkan ke halaman survei. Di sini Anda akan diminta untuk memberikan penilaian dan umpan balik tentang berbagai aspek pelayanan. Isi survei sesuai dengan pengalaman Anda dan pastikan untuk menjawab semua pertanyaan sejujur mungkin. Setelah selesai, klik tombol kirim atau selesai untuk mengirim respon Anda. Kemudian ini ada keunggulan dari layanan digital online. Nah, website kantor imigrasi Palembang ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi sumber informasi dan layanan yang berharga bagi masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa keunggulannya tersebut. Yang pertama ini, berbagai layanan online. Website ini menyediakan berbagai layanan online seperti pengajuan visa, pelaporan orang asing, pengecekan status, permohonan izin tinggal, dan lainnya. Ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan imigrasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Kedua, informasi yang lengkap dan terkini. Website ini menyediakan informasi yang lengkap dan terkini tentang berbagai aspek imigrasi. Ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah tentunya. Inovasi layanan. Kantor Imigrasi Palembang telah meluncurkan beberapa inovasi layanan seperti Letera atau layanan tentang waktu istirahat, kemudian laporan darurat Sabtu dan Minggu, kemudian paling jempol atau paspor keliling jemput bola, kemudian imigrasian gender ini 3 in 1 samsat atau imigrasi majakan masyarakat, dan MIA atau Middle Intelligence Assistant. Nah, inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen kantor imigrasi Palembang untuk terus meningkatkan pelayanan mereka. Kemudian ada M-Passport. Nah, pada aplikasi M-Passport ini kemungkinan pengguna untuk mengambil antrian online. Ini membantu mempercepat proses pengajuan paspor dan membuatnya lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya ada juga kelemahan dari layanan digital online ini, yaitu beberapa kelemahan layanan dari Kadin Palembang ini. Yang pertama, keterlambatan dalam proses permohonan. Dan kedua ini ada kesulitan dalam mengakses layanan online bagi orang-orang yang sudah tua. Kemudian ada kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami, kurangnya efisiensi tampilan untuk pengguna smartphone. Kemudian ini ada profil jumlah data pengunjung atau user sejak di launching hingga saat ini. Informasi dari website Kadin Palembang tidak tersedia untuk umum karena alasannya privasi dan keamanan. Namun berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2021 tercatat ada 1.396 orang mengajukan permohonan pembuatan paspor elektronik dan meningkat 145% pada tahun ini menjadi 3.422 orang. Kemudian ini merupakan referensi dari tugas yang kami buat.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 tentang menganalisis website Kanim Palembang. Em, saya Sri Rahmasari dan teman saya Muhammad Aditya undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.